Bencana kebakaran yang terjadi di permukiman masyarakat nelayan lingkungan 29 Kelurahan Belawan 1 Medan jadi sorotan Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI. 120 rumah hangus terbakar dan kini tinggal puing. 155 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Sebagian kecil dari mereka sudah memulai kembali mendirikan rumah dan sebagian lagi harus menumpang di rumah sanak saudara sambil mengharapkan uluran tangan kita. Sebagian sudah terrealisasi, insya Allah dalam jangka waktu. BSMI berkontribusi di tingkat nasional dan internasional, tersebar di beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Utara. Bencana dan permasalahan kemanusiaan yang silih berganti membuat BSMI Sumut ini kerap terjun langsung ke daerah bencana dan mendirikan posko kesehatan bagi masyarakat. Sudah ketiga kalinya mereka turun menyediakan pelayanan kesehatan gratis di sini. Dari data yang mereka dapatkan, banyak warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, menderita penyakit kulit, dan menderita luka akibat material. Sejumlah bantuan pun dikerahkan, berupa obat-obatan, 100 paket vitamin untuk balita, serta bantuan 150 paket makanan tambahan. BSMI lahir berkontribusi di bidang sosial kemanusiaan, meringankan beban masyarakat global, khususnya dalam hal kesehatan. Karena bagi mereka, menyelamatkan satu jiwa, sama halnya dengan menyambung 1000 asa. Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI hadir dimotori oleh semangat untuk berkontribusi di bidang sosial kemanusiaan. Nah, khususnya juga di bidang pelayanan dan bantuan kesehatan. Mereka tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menyelesaikan permasalahan sosial kemanusiaan untuk masyarakat dunia. Nah, untuk itu pemirsa, sudah hadir bersama saya Ketua Umum Bulan Sabit Merah Indonesia Regional Sumatera Utara, yaitu ada Ibu Dr. Nur Yunita Nainggolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Ibu, ini saya enaknya manggilnya dengan sebutan apa ya? Ya, biasanya saya dipanggil Ibu Ade. Ibu Ade ya. Nah, Ibu Ade, ini sudah berapa lama sih mengabdi di BSMI? Kurang lebih lah dari 10 tahun. Sudah 10 tahun. Nah, ini kenapa nih Bu alasannya setia mengabdi di BSMI selama 10 tahun? Ya, sebenarnya salah satu prinsip hidup saya itu adalah bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya. Cara untuk memberikan manfaat bagi orang lain ya banyak cara bagi masing-masing pribadi. Tetapi saya pribadi ya mungkin karena saya juga seorang dokter memilih untuk bermanfaat bagi orang lain di bidang kemanusiaan, khususnya bidang kesehatan. Jadi beramal, berdakwah bersama amal kemanusiaan. Baik, wah mulia sekali tugasnya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Bu, kalau untuk sebelum berbicara jauh mengenai lembaga BSMI ini, saya ingin tahu dulu seperti apa sih lembaga BSMI ini? Sebenarnya BSMI atau Bulan Sabit Merah Indonesia itu adalah lembaga nasional kemanusiaan yang berkhidmat dalam bidang kesehatan dan sosial. Juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat nasional, regional ataupun internasional. Kita mempunyai misi yaitu kemanusiaan, kesehatan dan sosial. Kemudian seperti apa nih sejarah bisa hadir di Indonesia? Karena kan banyak sekali ya kalau kita lihat juga lembaga yang sifatnya kemanusiaan juga. Ya, sebenarnya BSMI ini lahir tahun 2002 ya. Pertama kali dibentuk di Jakarta ya, melihat banyaknya masalah-masalah kemanusiaan, baik itu disebabkan oleh bencana alam ataupun konflik-konflik interest kemanusiaan. Dan kita juga melihat bahwa sebenarnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang sudah banyak juga untuk memberikan bantuan gitu ya. Tapi kelihatannya juga masih banyak sekali masalah-masalah kemanusiaan yang belum terselesaikan. Jadi beberapa orang yang peduli terhadap masalah kemanusiaan ini gitu ya, maka perlu dibentuk suatu lembaga. Nah, kalau untuk di Sumatera sendiri Bu, itu kalau untuk apa? di Sumut ya 6 bulan kemudian ya. 6 bulan setelah dibentuk di Jakarta ya. Jadi memang kalau Sumut termasuk yang cepat diresmikan ya pada tanggal 8 Januari 2003 waktu itu di Aula Fakultas Kedokteran USU. Baik. Nah, selain tadi kesehatan, apalagi Bu aspek yang
ditanggulangi oleh BSMI? Sebenarnya kita ada 9 program utama ya. Yang pertama itu tanggap bencana. Tanggap bencana, wah Iya. termasuk bencana juga berarti ya Bu? Iya. Ya? Oke. Jadi yang pertama itu tanggap bencana, yang kedua itu gawat darurat, ya. Baru ketiga pelayanan kesehatan ibu dan anak, ya, bulan sabit merah remaja, pelayanan ambulans, ya. Kemudian pendidikan kesehatan, pelayanan pengungsi, dan terakhir tuh pengembangan swadaya masyarakat. Wah, banyak sekali berarti program 9, yang ada di-cover 9 oleh program BSMI. utama. Karena ini tadi spesifiknya ke kesehatan nih Bu. Nah, Iya. untuk selama sudah berapa tahun berjalan BSMI, apa saja program kesehatan yang sudah dilakukan? Kita mencakup program kesehatan dasar umum ya, pengobatan umum, pengobatan gigi, kemudian ibu hamil dan anak, dan kita juga ada program baksos dokter spesialis. Oke. Iya, ya walaupun yang dokter spesialis tidak selalu kita adakan, tetapi kita beberapa kali mengadakan program pelayanan kesehatan dokter spesialis di daerah-daerah. Jadi kita memang fokus mempunyai satu istilah mobile klinik ya. Mobile klinik, artinya bergerak berarti kliniknya Bu ya? Iya, klinik bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menjangkau yang luas. Daerah mana Bu yang dijangkau oleh mobile klinik ini? Kita biasanya di Khususnya? daerah-daerah terpencil ya, daerah Paluta, ya Dairi, Pakpak, Simalungun ya. Wah. Ya kadang kita berpikir khususnya Sumatera Utara ini sudah nggak ada lagi gitu daerah-daerah terpencil ya, yang ada itu misalnya di Papua dan sebagainya. Yeah. Tapi ternyata kalau kita berjalan ya Masih banyak daerah masih yang banyak ya, bahkan belum dijangkau oleh belum layanan kesehatan Bu ya? terjangkau. Ya, dia ada pelayanan tetapi untuk mendapatkan pelayanan itu aksesnya jauh. Jadi kita jemput bola gitu istilahnya, kita mendatangi langsung ya. Erupsi Gunung Sinabung yang tidak kunjung usai terus menambah derita para pengungsi. Selain abu vulkanik, fasilitas seadanya dan lingkungan yang kurang terawat menurunkan kualitas hidup masyarakat di pengungsian. Hal ini membuat BSMI rutin menjenguk para korban dan memberikan bantuan obat-obatan serta tambahan makanan bergizi. Nah itu seperti apa Bu gambaran kondisi kesehatan masyarakat yang ada di pengungsian? Sejak pertama kali ya Sinabung itu meletus, kita selalu mengadakan kegiatan. Kondisi kesehatan masyarakat di pengungsian ya umumnya mereka menderita ini ya infeksi saluran pernafasan ya. Pertama disebabkan oleh kondisi pengungsi yang rapat ya. Mereka itu kan biasanya tidur ada yang di tenda, ada juga yang di jambur ya istilahnya seperti aula. Dan itu antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu hanya dibatasin tikar gitu. Dan semua itu bisa dalam satu aula itu sampai 1.500 orang dan sebagainya. Tentu kondisi sana kondisi kebersihan, rawan penyakit diare, ya infeksi saluran pernapasan. Dan kalau lagi erupsi tentu tambah penyakit saluran pernapasan, gangguan mata, iritasi dan kulit biasanya. Nah, lantas seberapa sering Bu nih turun BSMI ke Sinabung? Sebulan sekali selalu kita adakan, kita usahakan untuk mengadakannya. Tetapi bila itu sedang ada kondisi tertentu, biasanya erupsi, kita itu lebih masif lagi datangnya ke sana. Nah, apakah juga turut mengedukasi masyarakat mengenai seperti apa menjaga kesehatan di pengungsian Bu? Kita sesuaikan dengan keadaan mereka. Ya beberapa kali kita juga mengadakan ini ya ceramah ya, ceramah tentang kesehatan baik itu anak-anak ya. Mereka MCK-nya mandi cuci kakusnya kan ramai-ramai ya Dek ya. Tidak ini kondusif dan sebagainya. Anak-anak itu kita berikan tentang gosok gigi, kita bagi alat-alat mandi, sampo bersama, cuci tangan bersama. Kemudian untuk dewasanya biasanya kita mengajarkan memakai masker yang baik. Kita pernah membagi masker yang paling bagus ya Dek ya. Artinya untuk itu yang N95 ya. Yang untuk standarnya berarti iya, sudah standar ya, yang tinggi ya? ditungkup gitu ya. Berebut ya ketika saya tanya mau untuk apa ini? Untuk nyemprot katanya di ladang. Bukan, ini saya bilang terutama untuk erupsi dipakai. Jadi bukan hanya di ladang pas menjemprot tanaman saja gitu. Wah, malah ya. disalahgunakan untuk menyemprot ladang tanaman Bu ya. Tetapi juga harus ketika banyak debu erupsi inilah yang paling dipakai. Baik Ibu Ade, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus tunda sejenak. Ya pemirsa, seperti apa BSMI dalam memberdayakan remaja untuk
menjadi pionir relawan dalam melayani masyarakat. Berikut liputannya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama remaja, juga dijalankan oleh BSMI Sumut melalui program Bulan Sabit Merah Remaja (BSMR). Selama 3 tahun, program ini menjadi bagian ekstrakurikuler di SMA Al-Fitian ini. Selain meningkatkan kualitas hidup para remaja, program ini juga wujud kaderisasi relawan BSMI yang dipersiapkan sejak dini. Pengkaderan BSMR biasanya ditujukan kepada siswa kelas 10 dan 11. Setiap Jumat, mereka rutin berkegiatan. Para relawan muda ini dibekali materi seputar dunia medis seperti mengenali jenis-jenis luka dan cara penanganannya, serta hal yang paling dasar, yaitu mengukur tekanan darah. Meski bergerak di bidang kesehatan, BSMI tidak melulu mengajarkan materi seputar dunia medis kepada para relawan muda BSMR. Mereka juga diajarkan materi umum dan dasar-dasar kerelawanan seperti cara bertahan dan melindungi diri, pengenalan alam, kepramukaan, termasuk juga baris berbaris. Meski masih belia, sebagai bentuk dedikasi, BSMR juga ikut berkontribusi membantu BSMI menangani permasalahan sosial kemanusiaan lainnya. BSMI telah menumbuhkan semangat kerelawanan melalui BSMR, berusaha merangkul setiap kader relawan muda demi mewujudkan misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, tadi memberdayakan remaja. Apa sih Bu yang ingin ditanamkan dalam insan BSMI remaja ini? Jiwa kepedulian sosial, ya, jujur, ya, berakhlak mulia, sportif, ya, dan ini ya penuh persahabatan gitu dengan orang lain. Lantas apa bekal dasar yang harus ditanamkan kepada mereka untuk bisa menjadi relawan yang Jadi pada bulan Sabit Merah saat ini kita baru mengadakan BSMR itu di satu sekolah ya. Jadi setiap minggu kita bekali dengan pendidikan akhlak ya, keterampilan kesehatan, pola hidup bersih, dan keterampilan gawat darurat. Baik. Nah, itu tadi menarik, keterampilan kesehatan yang seperti apa nih Bu bentuknya? Keterampilan kesehatan itu bagaimana pertolongan bantuan hidup dasar, P3K, ya, kemudian menolong orang pingsan, ya, apa yang harus dilakukan, pembarutan luka, kemudian bahaya narkoba, bahaya merokok, dan sebagainya. Berarti ada simulasinya juga yang dilakukan terhadap mereka Bu ya? BSMI remaja sendiri, seringkah ditugaskan ataupun dilibatkan dalam kegiatan BSMI Bu jika turun ke lapangan? Cukup sering ya, terutama bila kegiatan itu bersifat regional ya, artinya masih di kawasan kota. Misalnya kita kemarin membagi masker ketika Medan dilanda dilanda asap ya. Nah, kemudian penggalangan dana, pengobatan bakti sosial banjir ya, pengobatan umum dan sebagainya. Tetapi mungkin kendalanya karena mereka masih sekolah, ya kegiatan itu kan harus di luar jam sekolah. Nah, kadang-kadang yang namanya bencana ini kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa diatur waktunya. Jadi ya mereka masih memang sebatas kegiatan-kegiatan yang sudah terencana dan di luar jam sekolah mereka. Apakah selepas dari BSMI remaja juga nanti akan direkrut jadi BSMI? Harapan kita sedemikian ya, tetapi mereka ada yang menjadi relawan BSMI, ada juga yang karena keluar daerah, ada yang kuliah, dan ada juga yang mengontak kita. BSMI di sini, di kota saya ini, saya sekarang sudah pindah ke kota lain, mana BSMI-nya ya? Nah, seperti itu. Tetap BSMI yang dicari ya Bu ya? Berarti sebagai kader juga lah berarti untuk BSMI remaja ini. Kegiatan-kegiatan mereka Bu, apalagi nih yang diberikan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat lagi? Mereka dibekali ya, pendidikan pola hidup bersih dan sebagainya. Kita harapkan mereka menjadi pionir gitu ya, bagi remaja-remaja yang lain untuk bisa peduli kepada masyarakat. Ya, karena remaja sekarang ya individual sekali semuanya ya. Bisa nanti 5 orang berjejer, semuanya tidak berkomunikasi, megang gadget semua. Apalagi sudah masuk gadget sekarang Bu ya. Seperti inilah jalan untuk jadi relawan tangguh BSMI. Agar bisa terjun ke lapangan, mereka harus menempuh pendidikan dan pelatihan tingkat dasar. Melalui pembekalan ini,
Diharapkan para relawan siap jika dihadapkan oleh kondisi dan situasi apapun yang nantinya mereka temui di lapangan. Ini tadi karena berhubung dengan memberikan kesehatan, bantuan kesehatan kepada masyarakat. Nah, apakah semua dari relawan ini harus dari bidang medis? Karena saya berpikirnya tadi ini kan kesehatan, tidak sembarang orang yang bisa turun ya Bu ya. Jadi sebenarnya memang kita concern ke kesehatan dan sosial. Tetapi dalam membuat suatu kegiatan itu tidak bisa hanya tim medis saja gitu. Semuanya harus berperan aktif. Jadi kita sebenarnya sangat mengharapkan bantuan dari relawan-relawan non medis. Jadi juga dalam hal ini saya menghimbau lah, artinya non medis juga nggak ada masalah. Bisa ikut gabung di BSMI. Ya, jadi seperti sekretaris Bulan Sabit Merah Indonesia Sumut juga non medis. Bahkan ketua BSMI provinsi yang lain di daerah lain ada yang non medis. Karena kita pergi semuanya berperan gitu ya. Banyak tugas lain yang bisa mereka pendidikan kerjakan. Kesehatan ya, semuanya bisa. Nah, berarti ini untuk pemirsa yang mau gabung di BSMI, jadi jangan takut ya, walaupun tidak mempunyai background medis, tapi bisa ikut gabung di BSMI seperti itu Bu ya. Nah, kemudian bagi mereka nih Bu yang non medis katakanlah seperti itu yang tadi, seperti apa pembekalan dilakukan? Apakah untuk yang bidang-bidang lain ini juga diberikan pembekalan? Baik medis sama dengan non medis, untuk relawan kita ada di Laksar ya, pendidikan latihan dasar bagi relawan. Jadi mereka dilatih ya. Biasanya bentuk kalau BSMI Sumut dia ada 3 hari biasanya. Nah, jadi pelatihan di Laksar itu kita bekali dengan semua pembekalan lah, baik sifatnya tentang perilaku ataupun tentang tanggap bencana, tentang bantuan hidup dasar dan sebagainya. Dan kemudian itu kita follow up ya. Jadi setelah 3 hari mereka melakukan kegiatan ya, itu mereka di follow up setiap minggu ya, untuk melakukan pembekalan lagi dan diikutkan berbagai aksi. Nah, jadi diikutkan mungkin kelompok ini, mungkin aksi yang ini, kelompok dan seterusnya, sehingga sampai setahun dan kita bisa mengaktifkannya setelah setahun menjadi relawan. Bahkan mungkin pengurus kalau dia mau lebih aktif lagi. Oke, baik. Berarti untuk standarnya Bu, berapa waktu yang mereka habiskan untuk bisa turun ataupun siap ke lapangan? Biasanya sekitar 1 tahun. 1 tahunan ya, itu sudah bisa turun ke lapangan ya untuk membantu. Baik Ibu Ade, kita tunda lagi perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kiprah ataupun komentar masyarakat mengenai kiprah BSMI Sumatera Utara? Berikut liputannya. Ya, saya bersyukurlah bisa datang ke sini, bisa membantu masyarakat sini mengenai kesehatan ya kan, bisa ngasih itu sakit anak-anak bayi kan banyak yang sakit, banyak kurang vitamin. Ini kami mohon kepada pemerintah cepatlah bantu kami supaya rumah kami bisa terdiri kembali. Kini kami tidur di gubuk-gubuk itu digigit nyamuk, nggak ada lampu, kena angin. Kalau hujan pun ya kena juga tempiasnya, biarpun ada gubuk itu masuk air hujannya. Itulah mohon kami supaya cepat didirikan rumah kami lagi, minta bantuannya dari Bapak pemerintah. Lembaga BSMI itu dia itu merakyat, jadi kita itu mengetahui masyarakat apa aja penyakit-penyakit gitu. Itu saya tahunya dari BSMI gitu. Manfaatnya saya semakin tahu apa penyakit-penyakit yang sebelumnya saya tidak tahu gitu. Jadi saya juga bisa ke lapangan mengetahui apa aja yang terjadi ke masyarakat itu gitu. Baik Ibu Ade, selama 10 tahun mengabdi di BSMI Medan dan di BSMI Sumut nih, apa sih yang Ibu rasakan ataupun kepuasan yang datang kepada Ibu? Dalam aksi-aksi kemanusiaan ya, biasanya kan kita melihat orang lain bersedih gitu ya, mengeluarkan air mata ya. Tetapi ada perasaan yang luar biasa ya ketika kita bisa mengubah air mata tadi itu menjadi senyuman. Dan kemudian ada perasaan bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa ternyata kehidupan kita itu jauh lebih baik daripada kehidupan orang lain ya. Dengan begitu tentu kita lebih bisa menikmati hidup, saya pikir. Berarti selain memberikan manfaat untuk masyarakat juga kita belajar Bu ya dari terhadap sesama. Belajar sebenarnya. Oke. Nah, atas nama kemanusiaan tadi dikatakan bahwa tidak hanya masyarakat Indonesia yang dibantu, tapi juga derita masyarakat dunia juga ikut
selesaikan oleh BSMI. Nah ini seperti apa bentuknya, Bu? Saya ingin menerangkan BSMI ini bukan hanya ada di Sumatera Utara, ya. BSMI ini ada lebih dari 122 cabang, ya, dari Aceh sampai Papua. Kegiatan yang bersifat regional ataupun internasional, kita selalu berusaha aktif. Jadi kita menunjukkan langsung relawan-relawan, baik itu mulai dari ke Palestina, ya, ke Aleppo tahun 2013, kemudian juga ke Nepal, gempa Nepal, ya, angin topan di Filipina, ke Myanmar, Rohingya, Sudah banyak berarti dan ya, Bu, ya? sebagainya. Nah, bantuan apa yang diberikan, Bu? Apakah bantuan kesehatan juga, karena ini tadi spesifiknya tadi Iya. kesehatan ya? Utamanya kita bantuan kesehatan dan sembako, ya, bantuan hidup dasar, ya, seperti makanan ataupun air, ya. Untuk Gaza sendiri kita pernah mengadakan peralatan medis, dan pernah mengadakan pendidikan kesehatan bagi medis yang di rumah sakit sana gitu, pendidikan praktis bagi mereka. Kemudian kita juga ada program utama kita untuk khususnya Palestina, yaitu memanggil, ya, beberapa pemuda dari Palestina, ya, untuk kita sekolahkan di sini, untuk disekolahkan baik di bidang kedokteran dan di bidang teknologi. Wah, luar biasa nih berarti. Ya, intinya kita ingin dengan MOU, ya, MOU bahwa mereka setelah selesai pendidikannya di sini harus kembali ke negaranya Dan mengabdi di sana. Iya, karena kita kepingin, ya, mereka itu membantu, ya, kampung halamannya sendiri lah, begitu. Baik. Nah, Bu, untuk dukungan dari masyarakat maupun pemerintah terhadap BSMI seperti apa? Luar biasa, ya. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, ya, yang telah memberikan donasi, ya, baik kecil ataupun besar ataupun para instansi-instansi swasta. Dari pemerintah juga memberikan dukungan, ya, baik itu pun dukungan moral maupun moral, ya, dengan mengikutkan sertakan kita pada beberapa pelatihan, ya, ataupun ketika kita meminta, ya, bantuan obat-obatan, ya, biasanya Dinas Kesehatan selalu memberikannya. Terakhir nih, Bu, apa harapannya untuk BSMI dan permasalahan sosial kemanusiaan yang ada di Indonesia? Iya, saya berharap BSMI ini ke depannya lebih eksis lagi, ya, sehingga bisa lebih banyak lagi berbuat kepada masyarakat. Baik, Ibu Adi, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Sangat menarik sekali, semoga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di luar sana. Sukses terus untuk kegiatannya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh BSMI atau Bulan Sabit Merah Indonesia ini yang berkiprah dalam memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat bisa menjadi teladan untuk kita semua agar terus berbuat kebaikan. Akhir kata, saya Rizal Lubis, sampai ketemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.